Pernah nggak kamu ngalamin hal ini? Kamu cerita tentang rencana besar kamu ke orang lain, entah itu ide bisnis, niat resign, impian, atau bahkan perasaan. Kamu cerita dengan jujur, polos, dan penuh semangat. Tapi yang kamu dapat bukan dukungan, malah dicibir. Atau lebih parah, idemu diambil, kamu disalib, atau niat baikmu jadi senjata buat jatuhin kamu sendiri. Saat itu kamu mulai mikir, kenapa aku ngomong sih? Kenapa ya nggak aku simpan sendiri aja? Gak cuma kamu yang pernah ngerasain, banyak orang pernah. Dan mungkin itu karena kita belum belajar satu hal penting dalam permainan hidup. Jangan biarkan orang lain tahu kamu mau ngapain. Bukan karena licik, tapi karena kamu sadar niat yang terbuka bisa dibaca, dan kalau bisa dibaca, bisa dihancurkan. Karena itulah Robert Greene menulis satu hukum penting dalam bukunya The 48 Laws of Power. Hukum yang kelihatannya sederhana, tapi sering banget dilanggar tanpa sadar. Karena kita terlalu percaya, terlalu ingin diterima, atau terlalu ingin terbuka. Inilah hukum yang jadi fondasi banyak strategi diam-diam yang berhasil besar. Hukum ketiga bilang, sembunyikan niatmu. Kenapa? Karena begitu orang lain tahu apa tujuan kamu, mereka bisa menghalangi kamu, meniru kamu, atau bahkan menjatuhkan kamu sebelum kamu sampai ke sana. Manusia tuh dasarnya curiga. Semakin besar ambisimu, semakin besar juga reaksi orang. Dan kalau kamu terang-terangan, mereka bisa nyusun strategi duluan buat ngeblok kamu. Robert Greene menyebutnya, kamu harus berselimut dalam asap, bukan cahaya. Artinya, kasih distraksi, alihkan perhatian, bikin orang fokus ke hal lain, sementara kamu diam-diam maju. Ini bukan manipulasi murahan, ini strategi buat bertahan di dunia yang seringkali penuh jebakan. Orang licik nggak selalu jahat, tapi orang polos bisa jadi korban kalau terlalu terbuka. Bayangin kamu lagi kerja, punya ide keren buat proyek. Belum kamu olah beneran, kamu udah cerita ke semua orang. 2 minggu kemudian, tiba-tiba rekan kerja kamu ngajuin ide yang mirip banget, dan bosnya suka. Sekarang semua pujian jatuh ke dia, dan kamu cuma bisa senyum pahit. Atau lebih simpel lagi, kamu suka sama seseorang, tapi kamu terlalu buru-buru nunjukin rasa itu. Akhirnya dia mundur karena ngerasa kamu too much, padahal kamu cuma jujur. Di dunia nyata, terlalu cepat buka kartu bisa bikin kamu dimanfaatkan, disalib, atau ditinggalkan. Orang cenderung merespon lebih baik ke misteri daripada kepastian. Semakin gak jelas niatmu, semakin besar kuasamu. Dan itulah kenapa menyembunyikan niat bukan berarti bohong, tapi cerdas ngatur timing dan strategi. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya menyembunyikan niat tanpa kehilangan integritas? Karena kita nggak pengen jadi orang munafik, tapi juga nggak mau jadi korban. Pertama, belajar bedain antara kejujuran dan kebodohan. Jujur itu penting, tapi jujur ke orang yang salah bisa jadi bumerang. Misalnya kamu punya target ambisius, mau resign, buka bisnis sendiri, atau nyusul kuliah ke luar negeri. Kalau kamu cerita ke sembarang orang, belum tentu mereka dukung. Bisa aja malah jadi penghalang. Kedua, kuasai seni jawab setengah. Saat ditanya lagi sibuk apa, kamu bisa jawab, lagi explore beberapa hal. Gak bohong, tapi juga gak buka semua. Ini seperti main kartu. Kamu tunjukin senyum, tapi kamu simpan kartumu sampai waktu yang pas. Ketiga, bangun reputasi yang membingungkan. Biarkan orang berpikir kamu biasa aja, atau kamu gak terlalu ambisius. Tapi di balik layar, kamu kerja keras. Kenapa? Karena orang yang gak dianggap saingan biasanya lebih bebas bergerak. Keempat, gunakan keheningan sebagai senjata. Waktu kamu diem, kamu bisa ngamatin. Orang-orang bakal mulai ngomong sendiri, bahkan buka rahasia mereka ke kamu. Disitulah kamu menang. Kelima, atur strategi komunikasi. Di tempat kerja misalnya, kamu bisa cerita sebagian ide ke tim, tapi simpan bagian terbaiknya sampai kamu yakin posisimu aman. Di sosial media, kamu bisa upload proses belajar, tapi nggak harus bocorin tujuan akhirnya. Intinya bukan soal jadi fake, tapi soal sadar. Nggak semua hal harus diumumkan, dan nggak semua orang harus tahu. Niat yang dibungkam hari ini bisa jadi kekuatan yang meledak di waktu yang tepat. Di zaman dimana semua orang berlomba terlihat sibuk dan pamer pencapaian, justru yang paling berbahaya adalah yang diam, yang geraknya pelan tapi pasti. Niatnya nggak terbaca, tapi dampaknya besar. Kadang kita kalah bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu terbuka ke orang yang salah. Maka tanyakan ke diri sendiri, apa yang harusnya kamu simpan?
dan siapa yang nggak perlu tahu. Karena nggak semua niat harus diumbar. Dan kalau kamu buka semuanya, jangan kaget kalau kamu ditinggal tanpa daya. Kadang, kamu nggak perlu strategi rumit. Cukup satu hal, diam. Diam waktu orang lain pamer. Diam waktu kamu punya ide besar. Diam waktu hatimu pengen cerita semuanya. Karena kekuatan sejati sering lahir dari yang nggak kelihatan. Hukum ketiga ini mungkin sederhana, tapi efeknya bisa jadi pelindung paling kuat dalam hidupmu. Kalau kamu ngerasa hukum ini kena banget ke realita kamu, mungkin udah saatnya lebih berhati-hati dalam membuka niat. Dan kalau kamu dapat insight dari video ini, silahkan share ke orang lain, biar makin banyak yang paham bahwa kadang diam bukan berarti kalah, tapi sedang mempersiapkan kemenangan.